Hai Baligi Academy, kita jumpa lagi ya. Ini pertama kali saya live, apa ini? Ada videonya. Jadi kita akan tetap terus membahas tentang rekayasa apa ini? Video ya, CCTV yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Jadi saya akan memberikan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang berkaitan dengan rekayasa CCTV ini ya. Jadi apa ya, supaya nanti ini kita viralkan terus, kita dokumentasikan terus, sehingga nanti akan didengar oleh semua pengambil kebijakan ya. Jadi untuk kali ini kita akan mendengarkan eh, apa yang diucapkan oleh Bapak Edi Salihin ini ya. Bagaimana dia begitu yakin bahwa CCTV Jessica ya, di Cafe Olivier ini tidak di apa namanya, direkayasa ya. Coba kita dengarkan dulu. Dia mengatakan CCTV tidak bisa bohong ya, memang benar. CCTV tidak bisa bohong kalau tidak direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya. Jadi 1.000 ahli IT katanya bila perlu didatangkan untuk mengcounter ya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya. Padahal hanya ini bidangnya matematika ya Pak Edi Salihin, bahwa ini bukan keras-kerasnya argumen, ini bukan sebuah bidang yang debatable, ini adalah sebuah bidang matematik ya, eksakta. Jadi uh, 1.000 ahli yang salah pun kalau dia salah ya salah gitu. Jadi satu yang benar ya bukan berarti yang mayoritas. Ini bukan voting-votingan ini Pak. Ini ilmu eksakta ya Pak ya. Jadi saya mengucapkan tetap ya hormat sama Pak Edi karena kehilangan putrinya. Jadi bukan berarti saya menganalisa ini video dan membuktikan video CCTV yang di Olivier itu direkayasa oleh Muhammad Nu. Ya, saya buktikan dari BAP mereka, bukan berarti saya tidak ikut berbela sungkawa kepada Pak Edi ya, tetapi kita harus membela apa namanya, kebenaran, menegakkan keadilan berdasarkan sains, Pak. Jadi begitu tanggapan saya ya. Kita lanjutkan. Nanti Bung Roy Suryo juga gitu. Nah, walaupun Roy Suryo terkenal Pak ya, sebagai pegiat media sosial, kalau bidang ini Pak ya, bidang image processing, video processing, itu Pak Roy Suryo itu bukan bidangnya Pak. Jadi kalau saya lihat studinya dia ilmu komunikasi psikologi UGM ya Pak ya. Dan S2-nya dalam Magister Kesehatan. Saya kira tidak ada kaitannya sama sekali dengan keilmuan ini Pak. Image dan video processing ya. Jadi Bapak salah salah orang gitu kalau ingin apa yang menegaskan bahwa CCTV itu direkayasa atau tidak ya. Kita lanjut lagi video ya yang diambil ya pada flash disk itu Pak ya. Saya sudah buktikan Bapak harus apa Pak, menerima fakta itu bahwa CCTV ya yang ada di flash disk itu Pak, yang dari DVR yang seharusnya 900 GB itu di backup ya Pak ya, diekstrak menjadi hanya 32 GB menjadi potongan-potongan itu Pak. Dan di BAP itu resolusinya adalah full high definition ya Pak ya, 1920 1080 pixel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Muhammad Nuh adalah ya justru merusak barang bukti digital tersebut sehingga memiliki resolusi
standard definition ya Pak, dengan 960H ya, 960.576 ya Pak ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya berikan link ini Pak. Bapak bisa baca ini ya yang telah saya tuliskan. Ini judul bukunya Digital Forensic Analysis Kasus Jessica Kumalo Wongso bukti tak terbantahkan. Bukti tak terbantahkan rekayasa video CCTV oleh Muhammad Nur Al-Azhar Pak. Ini Anda bisa download di Scriptday ya, gratis. Ini saya kasih 79 halaman, itu bukti-bukti tak terbantahkan juga Pak. Jadi di sini Anda juga bisa membacanya dari Google Play Books ya di sini Pak ya. Jadi Bapak bisa di sini membacanya, bukti-bukti yang telah saya sampaikan tentang bagaimana Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto itu merekayasa video CCTV dengan cara menurunkan resolusi frame dari 1920-1080 menjadi 960-576 ya Pak ya. Jadi mereka justru menghilangkan informasi-informasi penting dengan cara mengaburkan objek-objek. Jadi ya dengan cara mengaburkan, jadi pergerakan-pergerakan itu frame demi frame itu lebih gampang untuk dimanipulasi dan direkayasa. Pergerakan-pergerakan yang Bapak duga itu Jessica memasukkan sesuatu, mengambil tas, menggaruk-garuk itu saya duga Pak itu adalah perbuatan manipulasi ya. Tetapi yang pasti adalah Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar telah merekayasa dan merusak barang bukti digital. Seharusnya sebagai ahli forensik digital mereka berdua harusnya mempertahankan resolusi video ya tetap full high definition, tetapi mereka merusaknya dan mengubah dimensinya menjadi hampir seperempatnya ya. Seperempat lebih dikit ya, dari 1920-1080 menjadi 960-576. Jadi Pak Salihin seharusnya berpihak pada kebenaran berdasarkan sains, bukan dari perkataan-perkataan saksi ahli yang dihadirkan yang sampai saat ini mereka bersembunyi ya, tidak pernah memberikan tanggapan atas bukti yang saya dapatkan pada BAP mereka bahwa mereka telah melakukan rekayasa. Kalau mereka tidak melakukan rekayasa seperti yang saya tuduhkan, tentu mereka telah menuntut saya ya bahkan menangkap saya. Tetapi karena ini adalah ilmu sains Pak Salihin, maka mereka tidak punya argumen apapun untuk menyangkal saya, dan saya juga tidak memiliki ruang keraguan sedikit pun untuk mengatakan sesuai dengan kebenaran. Jadi Pak Salihin seharusnya berubah pikiran ya, karena selama ini menganggap CCTV itu tidak bisa direkayasa ya, atau tidak mungkin mereka rekayasa, tetapi apa yang saya temukan berbalik dari apa yang Bapak Salihin yakini. Oke. Semoga ini video didengarkan oleh Pak Salihin dan berubah, dan kita akan cari kebenaran, dan kita harus bersama-sama menuntut ya kedua orang tersebut agar tidak lagi menipu Pak Salihin, hakim, pengacara, dan publik Indonesia, agar mereka berhenti melakukannya dan mereka cerah ya untuk orang-orang lain juga kepada saksi-saksi ahli yang lain agar tidak mengulangi perbuatannya. Oke. Semoga kita sehat selalu Pak Salihin, supaya kita bisa menjadi saksi bahwa kebenaran di Indonesia ini ditegakkan ya, untuk mencari keadilan ya bagi Pak Salihin, bagi seluruh Indonesia, dan terutama bagi keluarga Jessica Kumalo Wongso. Oke, sekian dulu tanggapan saya untuk Pak Salihin. Terima kasih.
Horas.